Jelas? Jelas ya? Ya, jelas. Oke. Ya, Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas responnya. Oke, mungkin harusnya kan kita tadi mulai 10.00 ya, cuman mungkin karena ada beberapa masalah koneksi atau yang lain, jadi partisipannya atau pesertanya baru bisa join jam 10.15. Oke, enggak masalah. Oke. Untuk hari ini mungkin kita perkenalan dulu ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya di sini mungkin sudah dilihat di poster. Nama saya adalah Rafina. Kebetulan saya ini di sini mengampu mata kuliah di peminatan wireless communication. Jadi di Teknik Elektro Universitas Surabaya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah mendengar Ubaya, apalagi ini di sini pesertanya semuanya rata-rata pasti orang Surabaya gitu ya. Nah, jadi di Teknik Elektro Universitas Surabaya, mungkin kita perkenalan dulu ya. Di Teknik Elektro Universitas Surabaya ini, di sini, itu sebenarnya ada 3 peminatan. Jadi ada Intelligent Robotic, Wireless Communication, dan Biomedical Engineering. Nah, jadi mungkin kalau dulu stigmanya orang bahwa teknik elektro, mungkin ini SMK 3 juga ada teknik listrik ya. Jadi sebenarnya teknik elektro itu tidak semerta-merta full yang berhubungan dengan listrik ya. Memang kita listrik juga, tapi kita juga belajar masalah coding nih di sini. Apalagi sekarang eranya sudah digital semua. Kalau teman-teman SMK semua di sini pasti sering pakai aplikasi ya di handphone, aplikasi Android khususnya, di mana kayak kalian mau pesen apa, pesen GoFood, terus kemudian habis itu pesen Gojek, terus Grab, Shopee, Tokopedia. Nah, itu semua kan rata-rata ada di handphonenya teman-teman. Bahkan sekarang itu kalau nggak bawa handphone itu rasanya sudah mati gitu ya, kalian nggak bawa apa-apa, misal dompet nggak bawa gitu ya, handphone nggak bawa, kalau dompet nggak bawa sekarang masih aman, karena semua filenya sudah ada di handphone, mau bayar makanan pakai OVO, mau bayar apa sudah pakai handphone, kan gitu, semua sekarang eranya adalah seperti itu, apalagi musim COVID ini, kita gampang aja mau beli makan udah nggak usah pakai transaksi uang tunai, sekarang sudah pakai uang yang sifatnya adalah non tunai gitu ya, cashless. Jadi kita mengurangi hal-hal yang bersifat cashless. Jadi mungkin seperti itu. Nah, nanti di Ubaya khususnya di teknik elektro, teman-teman ini bisa mempelajari hal-hal yang nanti mungkin sedikit banyak akan saya sampaikan hari ini. Karena memang keterbatasan kita, keterbatasan waktu kita hari ini cuma dikasih waktu 2 jam. Materi yang harusnya bisa disampaikan kalau saya itu di kuliah itu ngomongnya adalah SKS gitu ya, 3 SKS di sini dipersingkat jadi cuma 2 jam. Mungkin nanti cuma 1,5 jam, sisanya nanti akan sesi tanya jawab begitu. Jadi gitu. Nah, terus bagi teman-teman juga nggak usah takut. Ubaya itu biasanya universitasnya kalau orang-orang itu dalam tanda kutip ngomongnya Ubaya itu universitas banyak biaya gitu ya. Nah, sebenarnya tidak. Di kami memang biaya juga ada kualitas dan ada mutu juga ya. Jadi mungkin kalian ketika berminat khususnya di teknik elektro Ubaya tidak usah khawatir karena beasiswa yang akan kami berikan bagi calon mahasiswa yang memang benar-benar berminat di teknik elektro itu sangatlah banyak. Bahkan bisa 100% ya. Jadi 100% itu tidak bayar sama sekali. Jadi kalian itu kalau uang gedung ya istilahnya mungkin ya, kalau di kita namanya USP itu ya, itu kita bisa free sampai 100%. Jadi nanti bisa dicek di websitenya Ubaya. daftar.ubaya.ac.id ya, nanti silakan dicek di websitenya Ubaya kalau teman-teman berminat untuk kuliah di jurusan Teknik Elektro Universitas Surabaya. Karena memang eranya, karena kita ini kuliah nanti endingnya apa sih? Cari kerja. Cari kerja pasti cari kerja yang
gampang carinya. Jadi kan nggak mungkin kalian kuliah, pokoknya aku kuliah ini. Nanti begitunya cari kerja susah cari kerjanya. Kalau di teknik elektro itu sekarang eranya karena memang semua itu dikontrol pakai apa robot. Kalian bisa ambil di intelligent robotic, wireless communication. Kalian bisa belajar untuk sekarang eranya IoT ya. Kemudian kalau teknologi itu sekarang ke 5G kan yang berhubungan dengan wireless networking itu belajar di situ. Lalu biomedical. Nah, COVID ini memungkinkan para engineer biomedik ini harus memberikan kontribusi yang lebih. Jadi gimana caranya kita bisa membuat teknologi-teknologi baru di bidang kesehatan. Jadi kurang lebih seperti itu perkenalan dari saya terkait jurusan teknik elektro. Nah, mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Jadi di sini saya akan perkenalkan beberapa panitia yang ada di sini serta ada salah satu dosen. Beliau ini namanya adalah Bu Veronica. Nah, beliau ini nanti kalau teman-teman berminat untuk kuliah di Teknik Elektro Ubaya, beliau ini mengampu dosen di bidang intelligent robotik. Jadi nanti kalau teman-teman kuliah di teknik elektro ambil peminatan intelligent robotik nanti akan bertemu dengan Bu Vero. Jadi nggak usah khawatir, biasanya kalau SMK cowok semua ya, rata-rata ya. Teknik elektro juga memang terkenal cowok semua, tapi kita juga ada ceweknya, dosennya cewek, laborannya pun cewek 2 orang. Jadi di sini laboran juga ada Mbak Astri dan Mbak Tere, mungkin sembari harus mobilitas karena kebetulan di Ubaya juga ada ini ya, ada kegiatan, ada event. Terus di sini ada beberapa panitia mahasiswa, ada Kak Irzal, ada Malvin, Kak Malvin, terus kemudian Kak Rashid dan Kak Hendrawan kalau join. Nah, nanti teknisnya kita hari ini pelatihannya mungkin santai aja ya. Cuman karena di sini pesertanya lumayan banyak, takutnya materi yang akan saya sampaikan tidak akan selesai. Jadi mungkin kita buka 2 sesi ya. Sesinya mungkin ini nanti sampai 11.30. Ini saya akan memaparkan materi sembari kalian mengikuti. Ini kan akan direcord, nanti recordingnya akan di-share ke grup gitu ya. Jadi grupnya jangan keluar dulu, nanti masalah sertifikat, masalah recording video nanti akan kami share. Nah, jadi sesinya tadi 2 sesi, dan bagi teman-teman ketika saya menjelaskan beberapa banyak yang masih tertinggal, mungkin bisa dihubungi pihak panitia yang jadi co-host itu. Jadi kalau teman-teman scroll ke atas yang jadi co-host bisa tertinggal banget nih. Bu, saya masih kurang ini, saya kok belum bisa ini, nanti bisa dipandu sama Kak Irzal ya, Irzal ready ya. Jadi nanti mungkin panitia bisa menyiapkan breakout room, jadi nanti beberapa peserta pelatihan yang masih tertinggal bisa join ke breakout room. Begitu, mungkin itu ya informasi dari saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi akan kita mulai ya pelatihannya, jadi saya izin share screen dulu. Oke. Sebelum saya tunjukkan ke kalian semua, ya, saya buka dulu deh. Nah, jadi hari ini kita mau bikin apa sih? Sebentar. Sebenarnya hari ini kita mau bikin games ya. Semoga nanti waktunya nutut gitu ya. Cuman di sini saya mendemokan agar kalian tertarik, termotivasi. Oh, ternyata teknik elektro juga bikin aplikasi yang seperti ini ya. Nah, jadi ini kita hari ini tuh sebenarnya mau bikin ini. Cuman karena keterbatasan waktu, ya setidaknya nanti kalian mengenal lah sedikit. Nah, hari ini kita mau bikin games ini. Semoga dengar suaranya. Nah, suaranya terlalu kencang. Ya, jadi kalau teman-teman pernah gamesnya nampak ini ya, mungkin kok kayak ini ya anak kecil gitu. Tapi sebenarnya kayak anak kecil pun kalau kita nggak pernah belajar coding, terus tiba-tiba oh ternyata saya nggak pernah belajar bahasa coding yang rumit-rumit itu, sekarang saya sudah bisa. Itu akan memunculkan kepuasan sendiri bagi teman-teman. Jadi saya di sini hanya sebagai media menjelaskan dari sisi basicnya. Nanti syukur-syukur ketika teman-teman bisa explore lebih lanjut, bisa bikin aplikasi-aplikasi, online shop, atau apapun itu bisa dikembangkan dengan software yang nantinya akan saya jelaskan. Nah, jadi kita hari ini bikin ini, cuman nanti versi yang lebih, kemasannya yang lebih simple gitu ya. Kita bikin games ini. Jadi gamesnya ini catch fish ya.
Jadi ini ada beberapa item, ada ikonnya, istilahnya ada gambar, ada ikonnya, di mana di sini nanti sebagai pemanis saja, karena yang namanya game kan harus menarik ya. Oke, terus nah di sini ada dua item, ya istilahnya objek ya, objek. Tapi kalau ngomongin di apa namanya aplikasinya kan mungkin di grup sudah saya share ya, nama aplikasinya atau nama softwarenya adalah MIT App Inventor. MIT App Inventor itu merupakan suatu software ya, memang software yang diciptakan oleh Harvard University ya. Jadi di Harvard University sana dia mencoba untuk mengembangkan suatu software di mana orang kalau tidak bisa coding itu gimana caranya dia bisa membuat suatu aplikasi Android tanpa harus dia itu belajar rumit-rumit. Jadi kalau dulu saya pertama kali kuliah, itu belajar coding itu saya belajar codingnya susah. Ada bahasa yang logikanya sangatlah rumit. Ternyata sekarang semakin ke sini itu semua akan dimudahkan. Karena kenapa? Semua orang pasti akan dituntut untuk bisa membuat suatu aplikasi dan semua orang juga dituntut untuk bisa membuat atau menggunakan suatu coding gitu ya. Nah, terlepas bahasa pemrograman yang digunakan apa. Jadi sekarang sudah bukan eranya kita buat yang susah-susah, karena memang para apa namanya peneliti itu sudah membuat sistem yang memang memudahkan. Nah, ya kurang lebih ini games yang akan kita buat. Jadi nanti dia bisa mengkolek ikan-ikan yang bergerak. Nah, itu gimana caranya? Nanti akan saya jelaskan. Lalu ikannya ini nanti ketika menangkap ikan-ikan itu dia akan menambahkan skor. Nah, jadi yang akan kita buat adalah seperti itu. Ini ada level-levelnya. Nanti kalau di next session gitu ya, mungkin dari pihak SMK juga ada yang tertarik gitu bisa hubungi siapa namanya panitia gitu. Kayaknya tertarik deh bisa dibuat ekskul dan lain sebagainya, itu boleh nanti hubungin dari panitia saja. Nanti kita bisa buat sesi-sesi yang lebih lanjut gitu. Nah, ini sebenarnya nggak harus anak SMK ya, anak SD aja sekarang sudah pada bisa membuat seperti ini. Gitu. Jadi kurang lebih aplikasi yang akan kita buat adalah ini. Nah, oke. Terus saya mungkin perkenalkan dulu aja ya. Nah, ini nanti akan saya bagikan. Impune bolo. Ya, gimana? Oke. Oke. Ini mungkin saya akan perkenalkan sedikit ya. Nah, jadi oke. Jadi fase-fase materinya. Jadi nanti akan saya kenalkan dulu apa itu Android ya. Jadi sebenarnya Android itu merupakan suatu operating system. Ya, operating system itu macam-macam. Yang kalian tahu kan rata-rata Windows. Terus iOS itu punyanya iPhone ya. Nah, di situ kalau di Android itu dia operating system tapi dia berbasis mobile. Nah, jadi khusus untuk handphone, kemudian smartwatch itu kan juga pakai berbasis Android. Nah, yang sifatnya dia itu merupakan salah satu versi dari Linux yang dia sifatnya adalah open source. Nah, biasanya digunakan di mana? Di device yang dia sifatnya adalah touchscreen. Banyak ya sekarang itu nggak hanya handphone. Pokoknya semua sifatnya adalah smart. Embel-embelnya ada smartnya, ada smartphone, smartwatch, smart apapun itu. Jadi kurang lebih seperti itu terkait Android. Dan kalau kemarin sudah saya informasikan, sementara aplikasi ini hanya berjalan di handphone Android, tidak bisa berjalan di iPhone. Jadi mungkin bagi teman-teman peserta pelatihan yang masih menggunakan handphone iPhone, sementara join dulu ya sama temennya. Kalau memang sekarang bermain dengan temennya gitu, ikut pelatihan ini boleh join dulu sementara. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke ya. Oke. Nah. Oke. Nah, sekarang apa itu MIT App Inventor? Tadi mungkin sedikit banyak sudah saya singgung ya. MIT App Inventor ini merupakan suatu aplikasi yang memang dia digunakan untuk membuat handphone Android, yang dia itu sebenarnya sifatnya
ada 2 item yang akan kita gunakan. Jadi kita akan menggunakan handphone. Kan kemarin sudah saya share juga di grup. Jadi ada 2 peralatan yang harus kalian siapkan. Handphone Android pasti. Yang satunya kita bisa membuat codingnya di laptop. Nah, sebenarnya di handphone juga bisa sih. Cuman alangkah lebih enak kan biar lebih bisa lebih memudahkan kalian. Salah satunya yang satu pakai handphone, yang satunya pakai laptop. Nah, gitu. Terus kemudian MIT ini dia mempunyai kelebihan, dia itu berbasis block code. Jadi memang nggak usah rumit-rumit menggunakan bahasa yang panjang-panjang. Dia sifatnya seperti puzzle. Nah, jadi kurang lebih begitu. Oke. Nah, jadi MIT dia ini berbasis online base. Jadi sebenarnya dia ada 2. Ada yang versi offline dan ada yang versi online. Yang versi offline itu teman-teman harus download dulu aplikasinya, terus diinstal ke laptop atau ke PC-nya teman-teman. Cuman kalau diinstal itu yang kami takutkan adalah itu akan terlalu membebani perangkat teman-teman. Jadi sekarang udah eranya enak, udahlah kita pakai yang online aja. Jadi online sudah tersimpan di servernya MIT. Jadi teman-teman nggak perlu istilahnya itu install, download gitu. Memang semua ada plus minusnya ya. Kalau online, kalau selama internetnya stabil nggak masalah. Tapi kalau internetnya lagi nggak stabil itu yang akan masalah. Gitu. Jadi memang beralih ke offline. Nah, jadi kurang lebih seperti itu berkaitan dengan MIT. Oh iya, saya lupa. Mungkin sebelum saya lanjut ke next sesi, gitu ya. Saya minta tolong ke panitia, mungkin kita bisa foto dulu ya, kita agendakan dokumentasi dulu. Yuk, bisa di-on cam-kan semua, teman-teman siswa SMK, teman-teman peserta pelatihan, yuk di-on cam-kan semua, kita foto dulu, kita dokumentasi dulu. Takutnya nanti ada yang di akhir sesi itu sudah pada ini semua, sudah pada live, soalnya biasanya ada yang tiba-tiba terdisconnect internetnya dan lain sebagainya. Gitu. Oke, yuk di on cam kan semua. Mungkin Rashid ada di sini ya, Iya, Kak Bu. Rashid. Ya, Ya. mungkin tolong dikasih aba-aba ya kalau ini. Oke, di aku ada 3 slide ya teman-teman. Mungkin bisa on cam dulu. Oke, yuk on cam kan semua dulu biar kelihatan pesertanya. Ini pada di rumah semua ya. Ada yang di sekolah kah? Oh, di rumah. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih Rashid. Oke, boleh sambil off cam. Nah, karena memang takutnya akses internetnya nanti kan bandwidth-nya kemakan 2. Yang satu akses MIT App Inventor versi online, yang satu akses Zoom. Oke, mungkin panitia bisa di ini ya, di unmute. Oke, terima kasih. Nah, oke ya. Nah, oke, ini saya sudah memperkenalkan MIT App Inventor. Sekarang kita get started untuk langsung bergeser buka aplikasinya. Tempat untuk mengodingnya. Itu kira-kira gimana sih tempat untuk ngodingnya? Nah, oke, jadi mungkin saya minta tolong ya buat peserta pelatihan, jadi agar acaranya juga bisa berlanjut. Mungkin yang annotation-nya masih nyala bisa di off-kan dulu ya. Oke. Nah, oke, kita sekarang buka websitenya dulu ya. Nah, websitenya, linknya sebenarnya kemarin sudah saya share di di grup. Ini mungkin saya share lagi ya di kolom chat. Silakan teman-teman buka website ini, link web yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Ya, jadi
ketika teman-teman membuka link yang sudah saya kirimkan, ini saya langsung arahkan menuju ke yang web base ya. Jadi bukan ke offline base, sorry. Kalau offline base teman-teman harus download dulu, install dulu. Download itu filenya lumayan besar. Kalau nggak salah 300 sampai 600 MB gitu. Nah, itu downloadnya sudah makan waktu yang cukup lama gitu kan. Jadi mending alangkah lebih baik kita pakai ini aja, pakai yang versi online saja, pakai yang web base. Oke. Nah, kalau sudah dibuka, ini saya demokan. Nah, kalau sudah dibuka, ini nanti ada beberapa pilihan. Ya, pilihan alamat email yang sudah pernah teman-teman gunakan untuk akses email di laptop teman-teman atau di PC-nya teman-teman, di komputernya teman-teman. Nah, alamat emailnya usahakan, jadi mungkin setelah sesi ini, kayaknya menarik ya bikin aplikasi ini, nanti teman-teman akan mencoba untuk mengulangi lagi, atau mencoba untuk mengembangkan lagi. Nah, teman-teman bisa manfaatkan, akan tetapi emailnya dipastikan sama. Jadi kalau teman-teman hari ini membuat aplikasinya menggunakan email A, ya sudah terus selamanya silakan gunakan email A. Jangan besok ketika buka aplikasi yang kemarin sudah teman-teman buat pakai email B, maka tidak akan tersimpan karena filenya, istilahnya direktorinya itu hanya tersimpan di akun yang memang sudah pernah teman-teman akses, ya bukan di akun baru. Akun baru ya pasti akan defaultnya akan baru, gitu. Oke, ini saya buka email saya. Nah, oke. Nah, ini akan keluar seperti ini. Nggak usah khawatir. Loh, kok yang tadi punyanya Bu Rafina keluarnya proyeknya banyak. Loh, kok langsung seperti ini? Nggak usah khawatir. Punya saya itu sudah sering saya utak-atik ya. Jadi saya sudah pernah belajar lebih dulu daripada teman-teman, sudah pernah membuat aplikasi lebih dulu, maka proyek yang tersimpan juga akan semakin banyak. Begitu juga dengan gambar tampilannya akan agak sedikit berbeda, tapi secara default punya teman-teman pasti akan kosong. Jadi dia akan mengarahkan ke sini pasti. Nah, dia akan mengarahkan ke sini tapi kondisinya adalah kosong. Oke, ya. Terus step selanjutnya apa, Bu, yang harus saya lakukan? Yang kalian lakukan, silakan teman-teman pilih Start New Project. Oke, kita mulai membuat project baru di sini. Nih, ya, yang saya lingkari, yang saya annotate. Jadi Start New Project, silakan teman-teman klik semua. Nah, kemudian nanti akan keluar tulisan menu Project Name. Silakan teman-teman tuliskan nama project yang ingin teman-teman kehendaki. Misal, nama projectnya tangkap ikan. Nah, saya bikin nama projectnya tangkap ikan. Oke. Ya, namanya bebas ya, enggak harus ini, terserah teman-teman. Bikin nama project 1, itu juga boleh, bebas. Jadi enggak harus namanya menyesuaikan dengan saya, karena nama itu sesuka hatinya teman-teman yang ingin membuat aplikasi. Begitu. Silakan diketikkan oke. Nah, maka secara default ketika teman-teman sudah pilih untuk membuat project baru, akan muncul tampilan handphone kosong di tengah-tengah. Jadi tampilannya akan seperti ini, ya. Nah, silakan. Oke. Nah, kalau sudah tampil handphone kosong, jadi tadi mungkin saya review ulang lagi yang masih tertinggal. Jadi tadi bisa tekan project, terus teman-teman pilih Start New Project. Itu ya. Jadi silakan teman-teman pilih Start New Project. Nah, nanti Start New Project silakan teman-teman bikin nama sesuai dengan keinginannya teman-teman. Oke. Kalau sudah, di sini saya akan jelaskan dulu bagian-bagiannya, sembari saya jelaskan bagian-bagiannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan mengirimkan gambar yang bisa teman-teman manfaatkan untuk bikin aplikasinya. Saya kirimkan ya, terserah nanti teman-teman mau bikin aplikasinya itu tangkap ikan kayak atau
maze game ya. Jadi Among Us ya istilahnya ya, Among Us. Jadi silakan disesuaikan saja. Saya kirimkan gambar-gambar jadi biar teman-teman nanti tidak perlu download, tidak perlu searching-searching di Google yang akan makan waktu nanti satunya. Oke, saya kirimkan mungkin beberapa gambar yang bisa teman-teman manfaatkan. Oke ya. Ini saya kirimkan. Listnya, sorry, sebentar. Termasuk ini ya, background-nya ya. Background-nya juga saya kirimkan. Oke, jadi teman-teman bisa cukup mengadopsi istilahnya gambar yang saya kirimkan. Jadi nanti kalau terlepas setelah pelatihan ini, teman-teman ingin mau mengembangkan lagi dan membuat lagi, itu silakan. Bisa disesuaikan saja. Tuh. Oke, sebentar. Face-nya ini face 3, face 3, face 2. Bentar ya. Satu, mungkin teman-teman panitia bisa minta tolong di-share juga di grup WA ya. Gambar-gambar yang sudah saya share. Oke. Sama yang satunya lagi adalah ini. Ini. Terus saya kirimkan juga ini background-nya. Nah, saya kirimkan juga gambar-gambar kalau kalian butuh Among Us juga ya, bebas ya, jadi cukup menyesuaikan saja. Oke, prinsipnya adalah kita di sini belajar bersama, kita mencoba bersama. Oke. Terus kemudian ini kurang satu lagi. Yang radot dwarf itu untuk ini ya, suara orang makan gitu ya, kriak-kriak gitu ya. Jadi ketika si image sprite-nya, istilahnya nanti adalah image sprite-nya itu akan memakan item-item yang mau dia tangkap, maka nanti akan muncul suaranya. Jadi begitu. Oke, ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang saya jelaskan dulu item-itemnya. Jadi di sini nanti ada 3 bagian yang harus kalian utak-atik. Ya, jadi bagian yang pertama itu istilahnya adalah di bagian palet. Ya, saya anote palet. Apa itu palet? Palet itu merupakan fitur-fitur yang nantinya akan kalian tambahkan di handphone kalian. Jadi tampilannya, istilahnya user interface-nya atau UI atau GUI atau istilahnya adalah graphical user interface itu merupakan tampilannya. Jadi tampilan di handphonemu itu nanti mau dibuat seperti apa. Jadi contoh kayak iya. Oke, mungkin minta tolong di ini ya, di unmute dulu. Sorry, di mute dulu. Nah, jadi tampilannya, misal kalian kayak Shopee gitu ya. Shopee itu kan ada button-button yang bisa kalian tekan, terus nanti diarahkan ke tampilan apa. Jadi ketika kalian mau belanja gitu, di scroll ke bawah. Nah, itu berhubungan dengan palet. Jadi nanti itemnya palet itu macam-macam. Ada button, ada checkbox. Ini adalah bagian, subbagian dari palet atau istilahnya user interface. Nah, selain ada user interface, peletakan posisi itu berhubungan di layout. Nah, jadi ada posisi horizontal, ada posisi dia vertikal, atau ada yang kalau pakai scroll berarti tampilannya memang panjang ke bawah, maka kita perlu pakai scroll. Tapi mungkin sementara untuk hari ini kita tanpa scroll, cukup horizontal or vertical arrangement. Terus media ini yang berhubungan dengan suara, mengaktifkan kamera, terus kemudian teman-teman tahu Google ini ya, Google Voice itu ya. Nah, Google Voice itu kan juga gitu. Ini dia kita menggunakan ini. Teman-teman juga bisa menggunakan membuat aplikasi yang seperti Google Voice sederhana gitu di
MIT App Inventor. Jadi buka aplikasinya teman-teman buka terus bikin aplikasi untuk searching gitu teman-teman. Nah, itu juga bisa. Atau untuk buka aplikasi, buka YouTube. Maka dengan otomatis aplikasinya akan mengarahkan untuk membuka aplikasi YouTube. Nah, jadi kurang lebih begitu. Ada yang berfungsi untuk translate, untuk kamus gitu ya, kayak Google Translate itu juga bisa. Kemudian ada drawing and animation. Nah, drawing and animation ini nanti sedikit banyak akan kita pakai hari ini karena kita mau bikin games. Games itu banyak mainnya adalah di drawing and animation. Lalu ada map. Map ini kayak Google Maps ya. Jadi teman-teman mau bikin map punyanya teman-teman sendiri untuk mengarahkan ke mana gitu. Nah, ini bisa. Sensor ini berkaitan dengan item-item tambahan. Ya, item-item tambahan yang ada di handphonenya teman-teman. Dan lain sebagainya. Ada sosial, ada storage, ada connectivity, ada Lego, ada eksperimental, dan lain sebagainya. Jadi begitu. Cuman karena teman-teman ini masih pemula mungkin, jadi mungkin ada sebagian yang sudah pernah juga UTAT MIT. Ini sementara mungkin yang akan banyak kita pakai adalah UI atau user interface, layout, media, kemudian dan drawing and animation. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke ya. Nah, terus bagian yang kedua ini adalah viewer. Ya, viewer ini merupakan tampilan. Ya, tampilan yang memang berfungsi untuk menampilkan item-item yang sudah teman-teman tambahkan. Ini sebenarnya bisa diganti-ganti. Misal ini mau diubah menjadi tablet size, wah lebih besar. Terus kemudian mau diubah lagi jadi monitor size, ini jauh lebih besar lagi, menyesuaikan saja. Cuman nggak usah kaget, biasanya apa yang nanti tertampil di viewer ini akan agak sedikit berbeda di handphone. Karena memang resolusinya kan berbeda-beda. Resolusi handphonenya teman-teman dengan resolusi handphone saya berbeda. Nah itu dia akan menyesuaikan, jadi nggak mesti apa yang tertampil di sini akan sama dengan yang tertampil di handphone. Oke, jadi kurang lebih begitu. Lalu yang bagian ketiga, nah ini ada komponen, mungkin sekalian aja, komponen dan properties. Nah ini saya kembalikan lagi ke handphone. Komponen dan properties. Kalau komponen itu dia berfungsi menampilkan item-item yang sudah teman-teman tambahkan. Sedangkan properties ini adalah pengaturannya. Nah, jadi pengaturan kira-kira nanti fontnya mau dibuat bagaimana, warna background-nya bagaimana, terus kemudian selanjutnya adalah posisi tulisannya mau rata tengah atau rata kanan, rata kiri, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut aja. Sekarang mungkin kita bikin tampilannya langsung ke tampilan yang ini. Ini enggak usah. Mungkin nanti langsung lanjut ke sebentar. Nah, kita bikin tampilan yang ini ya. Jadi ada layar utama, terus kemudian ada skor yang di atas, terus kemudian ada beberapa image sprite yang nanti berfungsi untuk menangkap ikan-ikan kecil. Oke, mungkin minta tolong buat teman-teman agar pelatihannya bisa berjalan dengan baik. Mungkin peraturannya, annotation-nya bisa tolong ini ya, jangan dimain-mainkan dulu. Jadi biar ini. Oke. Oke, dah. Oke, gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian kita bikin tampilannya yang seperti ini ya. Ini dulu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Langkah pertama adalah kita menambahkan label dulu. Label itu untuk menampilkan ini. Nah, teman-teman lihat di sini ada fish collected 2, 3, sampai terus bertambah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bergantung itemnya itu dia sudah menangkap berapa. Nah, jadi kurang lebih begitu. Maka langkah pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah silakan teman-teman pilih label terlebih dahulu. Ya, kita pilih label dulu, kita drag and drop. Oke.
Ya, kita pilih label dulu. Caranya adalah label itu di bagian user interface itu di drag and drop ke viewernya. Nah, ketika teman-teman memilih label, terus kemudian diarahkan ke tengah, sekarang coba saya menambahkan label lagi, label yang kedua. Coba ya. Nah, apa yang terjadi? Secara default dia adalah akan turun ke bawah. Ini mungkin diperhatikan dulu saja. Secara default posisinya adalah dia label 1 dan label 2 itu dia atas bawah. Bu, gimana caranya biar dia itu berjajar kiri kanan? Silakan teman-teman manfaatkan layout. Ini saya masih perkenalan dulu, mungkin jangan diikuti dulu ya. Cuma diperhatikan dulu. Nah, di sini ada horizontal. Coba kita lihat ya perbedaannya. Ini horizontal. Saya mau menambahkan label 1, 2. Nah, kalau teman-teman memilih horizontal, maka yang akan terjadi adalah posisi label 1 dan label 2 itu akan berjajar. Tapi kalau teman-teman memilih vertikal, ini saya tambahkan vertikal, saya tambahkan label 1, 2. Nah, ada 2 buah label yang memang posisinya adalah atas bawah. Jadi begitu ya perbedaannya ya. Kalau horizontal dia kiri kanan, tapi kalau vertikal dia adalah atas bawah. Oke, diperhatikan lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang saya mau hapus dulu. Cara menghapusnya bagaimana? Ini di kanan, ini ada tombol delete. Nah, kita hapus dulu semuanya. Saya ulangi lagi dari awal. Ini label-labelnya saya hapus dulu. Ini juga saya hapus dulu. Vertikalnya juga saya hapus. Oke, nah sekarang kita ulangi lagi ya. Langkah pertama teman-teman pilih layout. Silakan pilih horizontal arrangement di drag and drop. Ketika teman-teman sudah memilih horizontal arrangement, silakan teman-teman atur di bagian kanan, di bagian properties, ini kita atur agar dia itu lebarnya menyesuaikan dengan lebar handphone. Maka yang height ini biarkan otomatis. Tapi yang width, kita atur yang width lebarnya, nih, yang lebarnya ini kita atur menjadi fill parent. Kalau fill parent itu menyesuaikan dengan lebar handphonenya. Nah, gitu. Itu width-nya. Untuk yang height-nya biarkan kondisinya dia adalah horizontal. Maksudnya automatic. Maaf. Nah, terus ini kita bisa atur line horizontalnya biar lebih rapi. Misal ini biarkan left, ini misal dibuat aja center. Nah, gitu. Fill parent sudah oke, background color-nya mau enggak pakai background juga bisa. Nah, mau dikasih background juga boleh, menyesuaikan saja. Saya tanpa menggunakan background. Oke. Terus kita mau tambahkan skor ya, atau labelnya. Ada label 1 dan label 2. Caranya gimana? Ini diklik labelnya, di drag taruh di sini. 1. Label berikutnya di drag lagi taruh ke sini. 2. Berarti ada 2 buah label. Label 1 dan label 2. Untuk label 1, kita mau atur tulisannya enggak mau text for label karena untuk skor. Berarti apa yang harus dilakukan? Teman-teman lihat di properties. Nah, saya yakin teman-teman ini sudah terbiasa menggunakan PC, maka sudah jago. Label berarti di sini di scroll ke bawah, kita ganti nih ada tulisan text for label. Gantilah skor. Titik 2. Nah, dah, enter ya. Langsung jangan lupa setelah teman-teman menuliskan skor, silakan teman-teman enter. Bu, saya enggak mau ukurannya terlalu kecil, mau ukurannya lebih besar. Ini ada font size. Diklik font size-nya, diatur aja. Katakanlah 20. Nah, mau dibuat bold juga bisa. Warnanya saya enggak mau seperti ini. Warnanya mau diganti. Ini. Iya, kita ganti text color. Nah, text color-nya bisa
menyesuaikan. Warnanya mau dibuat seperti apa. Gitu. Oke, saya mau biru aja deh, biar nampak gitu ya. Terus kemudian font typeface-nya juga bisa disesuaikan. Nah, teman-teman mau menggunakan apa? Monospace kah? Kemudian sans serif dan lain sebagainya. Cuma memang pilihannya tidak terlalu banyak ya untuk yang font. Terus text for labelnya juga diklik, yang label 2 diklik diganti 0. Nah, ini 0. Oke, jadi nanti menyesuaikan saja. Ini angkanya font size-nya saya buat 20. Terus warnanya ini saya buat bold juga, boldnya tinggal dicentang. Terus kemudian di sini warnanya saya buat warna biru. Oke. Sudah. Ini masih label. Step berikutnya adalah yang bisa teman-teman lakukan. Silakan teman-teman tambahkan kanvas. Kanvas itu ada di mana? Tadi ada di drawing and animation. Diklik drawing and animation-nya, silakan teman-teman pilih kanvas. Nah, kanvasnya di drag and drop ke tengah. Oke. Kanvasnya sekarang diklik, kita geser. Jadi selalu prosesnya seperti itu ya. Ngambil dari palet, paletnya diletakkan di screen handphone, terus kemudian kita atur di bagian propertiesnya. Nah, kanvasnya silakan teman-teman atur tinggi dan lebarnya menjadi fill parent. Height-nya mau dibuat otomatis juga boleh, mau fill parent juga boleh. Ini diatur begini. Nah, width-nya diatur juga jadi fill parent. Oke. Loh, gimana Bu? Tadi caranya kok ada gambar biar bisa kita upload. Itu seperti apa caranya? Caranya teman-teman lihat di sini ada tulisan background image. Nih, kalau teman-teman lihat ada tulisan background image. Silakan teman-teman pilih, ini diklik none kan ini posisinya. Teman-teman pilih upload file. Terus teman-teman pilih choose file. Tadi kan filenya sudah di-share. Saya share juga ya, tadi ada beberapa gambar yang bisa teman-teman manfaatkan. Silakan di-download atau teman-teman boleh pakai gambar yang ada di laptopnya teman-teman. Silakan teman-teman pilih choose file. Oh, sorry. Nah, choose file. Terus kemudian teman-teman pilih. Oh, sorry. Teman-teman pilih. Nah, gambar-gambar yang memang teman-teman inginkan sebagai background-nya. Nah, kita pilih, oke. Nah, maka akan tampil seperti ini. Jadi nanti di handphonenya teman-teman pun juga akan tampil begitu. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan. Tadi kan ada beberapa ikan. Mungkin saya tidak terlalu banyak ya, cukup 2 sajalah. Nanti selebihnya teman-teman bisa melanjutkan sendiri. Nah, image sprite-nya di sini saya tambahkan ada 3. Jadi 1 ikan yang nantinya di-drag pakai touchscreen handphone, yang 2 ini nanti ikan yang dia sifatnya adalah bergerak bebas. Berarti kita drag and drop. 1, terus kemudian 2, terus kemudian 3. Pilih image sprite sebanyak 3 buah. Oke. Terus setelah image sprite-nya sudah saya drag and drop sebanyak 3 buah, nanti image sprite 1 diklik, silakan teman-teman upload lagi filenya. Di mana cara upload filenya? Sebentar, ini saya hapus dulu annotation saya. Silakan teman-teman pilih di sini nih, picture. Nah, di bagian picture ini, teman-teman klik. Terus silakan teman-teman upload gambar yang memang bersesuaian dengan gambar objeknya teman-teman. Kalau mau gambar yang tadi saya kirimkan juga boleh. Ini diklik shark. Punya saya tadi ikan hiu. Terus saya klik OK. Nah, ukurannya besar sekali kan?
Maka apa yang bisa teman-teman lakukan? Teman-teman bisa mengaturnya di bagian height and width. Height untuk tingginya, tinggi gambarnya ini mau seberapa. Width itu untuk lebarnya, lebarnya mau seberapa. Berarti untuk yang height, height-nya saya klik. Height-nya saya klik, mau saya atur misal tingginya itu adalah 60 ya. Nah, terus kemudian width-nya saya atur jadi 100 pixel, pilih yang pixel ya. Kalau pixel itu dia nanti secara ini ya manual, istilahnya tinggi sama panjangnya itu mau dibuat seberapa tinggi dan lebarnya mau seberapa. Tuh. Oke. Saya pilih 100 dan 60 tingginya. Terus ini bisa dipindah ya posisinya misal di sini. Nah, biar lebih jelas. Sekarang kita mau tambahkan edit untuk yang image sprite 2 dan image sprite 3. Caranya pun sama, cuman harus diklik dulu image sprite-nya. Ini image sprite 2-nya diklik dulu. Teman-teman di bagian picture, ini sama juga. Silakan di-upload filenya. Sama persis dengan yang tadi. Nah, ini saya mau ini aja. Terus diklik OK. Nah, tuh terlalu besar. Terlalu besar diatur juga height dan width-nya. Height-nya katakanlah misal 40 deh. Nah, 40 terus kemudian width-nya katakanlah misal 60. Nah, tuh. Oke ya. Sudah untuk yang gambar image sprite 2 sudah oke. Sekarang kita geser ke image sprite 3. Image sprite 3 juga sama caranya. Oh sorry, teman-teman harus upload dulu gambarnya. Choose file. Nah. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, nah ini nanti diatur ya, tinggi sama lebarnya juga sama. Saya mau tingginya adalah 40. 40. Terus kemudian width-nya saya mau 60. Oke, sudah. Jadi ada 3 buah gambar yang memang saya gunakan di sini. Oke, ya. Silakan diikuti. Kalau nanti memang ada yang kurang jelas, bisa nanti ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Gitu. Oke. Nah, kalau sudah, ini gambar sudah ada di tengah nih posisinya. Sekarang apalagi item yang harus kita tambahkan? Tadi ada suara. Berarti kalau ada suara, teman-teman pilih di bagian media nih. Medianya diklik, silakan teman-teman pilih sound. Nah, drag and drop. Oke, jadi ini nanti sound-nya ini berfungsi untuk apa? Sound berfungsi ketika ikan hiunya itu menangkap ikan-ikan kecil, maka akan keluar suaranya. Nah, berarti teman-teman tinggal tambahkan di bagian source-nya. Ini saya hapus dulu. Nih, di bagian source-nya ini bisa ditambahkan nih. Yang saya lingkari. Silakan teman-teman upload suara yang tadi sudah saya share. Berarti cukup upload file. Choose file, pilih yang tadi, yang ekstensinya .wav ya. Nah, jadi Bu, apa sih bedanya player dan sound? Kalau sound itu untuk suara yang pendek-pendek, jadi kayak suaranya tit, tot, tet, itu kan cuma berapa detik sih. Tapi kalau yang durasinya lama, bisa sampai 1 menit, 2 menit, teman-teman silakan pilih player. Ya, jadi itu bedanya. Kalau sound itu untuk yang durasinya singkat, tapi kalau player itu untuk yang durasinya adalah panjang, bisa sampai 1 menit, 2 menit. Nah, kurang lebih seperti itu. Satu lagi yang harus teman-teman tambahkan, silakan teman-teman tambahkan notifier, ya. Nah, di drag and drop untuk notifier. Sudah, yang notifier tidak perlu kita utak-atik sesuatu. Jadi cukup itu saja. Sound, image sprite, label.
Labelnya ada 2. Label 1 isinya adalah skor titik 2, label 2 itu 0. Harapannya nanti yang kita ubah-ubah itu si angka 0-nya. Jadi ketika dia makan ikan, maka labelnya akan berubah jadi 1. Makan ikan 2, maka dia labelnya akan berubah jadi 2. Angka 0-nya akan berganti-ganti. Oke ya. Oke, step berikutnya gimana? To file Akmal, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Gimana? To file Akmal? Nah, ada enggak? To file Akmal boleh ini, boleh unmute? Gimana? Mas to file Akmal? Halo? Bisa mendengar suara saya enggak? Oke, ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ini ya, ditanyakan ya. Nah, kalau sudah step berikutnya, teman-teman geser ke bagian blok ya. Sebentar, ini saya hapus dulu annotation-nya ini di kanan kecil sekali button-nya. Ini namanya adalah blok. Nah, tuh blok. Blok ini silakan teman-teman klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini merupakan part bagian utama, di mana ini merupakan penambahan coding. Jadi gimana caranya kita mengoperasikan UI kita? UI tadi sudah buat, jadi istilahnya graphical user interface-nya kita sudah berhasil membuat gitu ya. Terus kemudian gimana caranya agar si UI itu tadi bisa berjalan dengan baik di handphonenya teman-teman? Maka yang harus teman-teman lakukan, kita harus tambahkan coding. Codingnya apa saja? Nih, di sini kalau teman-teman lihat ya, ini saya klik kontrol, bentuknya seperti puzzle. Jadi memang nggak susah, jadi bukan coding yang rumit-rumit. Gitu. Jadi ada kontrol, logic, matematik, dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau ini saya klik label, juga keluarnya adalah bloknya label. Kalau saya klik image sprite, yang keluar adalah bloknya image sprite dan lain sebagainya. Jadi gitu. Oke. Step berikutnya adalah ya, ini tadi ini sudah ya. Let's make our first project. Tadi sudah, ini juga sudah. Oke. Nah, step berikutnya adalah sekarang kita mau menambahkan coding ini dulu, ya. Oke. Saya hapus. Kita mau menambahkan coding ini dulu. Gimana caranya menambahkan coding ini? Cara menambahkannya. Oke, mungkin bisa di-mute dulu ya. Cara menambahkan coding ini adalah langkah pertama tadi teman-teman sudah pilih blok button kecil yang di ujung kanan. Gitu. Sekarang teman-teman silakan menambahkan ini. Oke. Codingnya pertama adalah initialize global fish list. Create empty list. Nih, coba ya. Sebentar. Nah, ini. Berarti langkah pertama, teman-teman pilih yang di orange, variabel. Silakan teman-teman pilih initialize global name to apa. Ya, ini caranya gimana? Jadi tadi pilih variabel, jadi dilihat warnanya. Kalau warna bloknya orange, oh berarti variabel. Kalau warnanya biru muda, oh berarti list. Kalau biru tua, oh matematik. Kalau hijau, oh berarti logic. Gitu. Jadi memang mainnya warna. Jadi initialize global name. Nah, sudah, maka akan keluar seperti ini. Silakan di bagian name-nya ini diarahkan. Teman-teman ketikkan nama variabelnya apa. Misal fish list, disesuaikan aja dengan modulnya, tidak apa-apa. Enter. Tuh, jadi initialize global fish list to apa. Nah, to-nya tadi sekarang kita isikan ini kalau bolong gini akan keluar warning, error. Sorry, jadi kalau yang ini itu error, kalau yang ini itu, oh sorry kebalik. Jadi kalau yang ini itu warning, yang ini ya, yang kuning ini warning, kalau yang merah ini error. Nah, kalau jadi teman-teman itu ada error di sini, oh berarti itu ketika kalian compile istilahnya, itu dia tidak akan berhasil. Gitu. Jadi initialize global fish list to empty list. Tadi di sini listnya diklik
Teman-teman pilih yang atas. Create empty list. Drag and drop. Dah, selesai. Kayak puzzle ya. Namanya istilahnya adalah block code. Jadi memang bentuknya adalah blok-blok yang harus teman-teman susun seperti puzzle. Nah, gitu. Kalau sudah initialize global fish list dan kemudian create empty list, step berikutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah menambahkan ini. When screen 1 initialize, get global fish list di add item to list. Ya, gimana caranya? Berarti teman-teman pilih yang ini. Screen 1. Nah, tadi karena ngomongnya when screen 1 initialize, berarti diklik screen satunya. Nah, ini blok yang nomor 3. Nih, kalau teman-teman perhatikan. Oke, blok yang nomor 3, ini di drag and drop. When screen 1 initialize, maka apa yang akan teman-teman lakukan? Yang akan teman-teman lakukan tadi adalah bloknya, kalau dilihat ini warnanya warna apa? Warnanya warna biru. Oh, berarti kalau biru muda itu list, add item list to apa? Itu kan, biru mudanya diklik, pilih add item to list. Nah, saya hapus dulu annotation-nya biar teman-teman nggak bingung. Nah, ini yang ini ya, add item to list. Oke, ini di drag and drop. Sudah. Oke. Nah, ini kan itemnya kan banyak ya. Tadi kalau di modul, ini itemnya ada fish 1, fish 2, sampai fish 4. Loh, gimana caranya? Padahal tadi ikannya jumlahnya cuma ada 3. Dan di bloknya di sini cuma ada 1. Yang atas ini diambil get global fish list. Ini di fish listnya gini ya caranya. Kursornya laptopnya teman-teman silakan arahkan ke fish list. Fish listnya dipilih ke get global fish list. Dimasukkan ke sini. Nah, ini itemnya kan cuma ada 1. Sedangkan kalau di modul ini kan ada fish 1, fish 2, sampai fish 4. Nah, berarti apa yang harus teman-teman lakukan? Oh, sorry, saya lupa tadi ada item yang lupa. Kita kembali dulu yuk ke desainer. Nah, silakan teman-teman ubah namanya. Image sprite 2, image sprite 3, image sprite 1. Ini sesuai dengan nama-nama jenis ininya, ikannya. Jadi misal image sprite 1 ini shark. Silakan teman-teman rename dulu ya. Kita kembali lagi ke desainer tadi. Di rename shark. Jadi biar memudahkan ketika kita mengcoding. Ini shark. Terus image sprite 2, silakan teman-teman ubah namanya menjadi fish 1. Image sprite 3, silakan teman-teman ubah juga rename menjadi fish 2. Oke. Kita geser lagi ke blok. Jadi silakan yuk di rename dulu nama apa namanya image sprite-nya, jadi biar memudahkan teman-teman ketika teman-teman membuat codingnya. Oke, kalau sudah add item to list, get global fish list tadi sudah, itemnya ini cuma ada 1, berarti apa yang harus dilakukan? Biru-biru yang bentuknya kayak bentuk roda, gigi atau pengaturan, biasanya ini diklik. Nah, kalau teman-teman mau menambah, itu tinggal itemnya ditaruh di bawahnya gini. Bentar, saya demokan. Nah, 1 loh kan, ada 2. Nah, ada 3. Ada 4, dan seterusnya. Karena tadi ikannya cuma 2 yang akan ditangkap, berarti kita cuma butuh 2. Cara menghapusnya gimana, Bu? 1, ini diarahkan aja ke sini. Ini diklik. Klik kiri, terus kemudian diambil, terus dibuang ke sini. Nah, karena kita cuma butuhnya ada 2. Sudah selesai. Jadi ada 2 blok yang kosong untuk di tiap itemnya. Gitu. Nah, kalau sudah di bagian fish, ini ya, saya scroll ke bawah, ini kan ada fish 1. Ini diklik. Teman-teman scroll ke bawah, cari blok warna hijau muda itu fish paling bawah. Nih.
Taruhlah di sini, ini V1. Kalau nggak mau cari-cari lagi di sini, ini sebenarnya bisa diduplikat, teman-teman. Ini diduplikat, klik kanan, teman-teman pilih duplicate. Nah, letakkan di sini. Ini silakan teman-teman pilih vis 2. Nah, gitu. Oke, jadi ada vis 1 dan ada vis 2. Begitu. Nah, untuk yang vis 1, jadi nanti vis 1 ini untuk ikan yang pertama, vis 2 untuk ikan yang kedua. Itu cara mengubah-ubahnya bagaimana? Ini diklik, diarahkan vis 2. Jadi yang mau ditangkap di listnya itu kan cuma ada 2. Ikan hiu berfungsi sebagai catcher atau penangkapnya. Ikan kecil-kecil tadi berfungsi untuk ikan yang ditangkap atau mangsanya. Nah, jadi begitu. Oke. Nah, step berikutnya ngapain, Bu? Step berikutnya kita tambahkan codingnya begini. Nih, set image sprite heading dan speed-nya agar dia bisa bergerak-bergerak. Nah, kita mau setting nih agar ikan kecil-kecilnya bisa bergerak-bergerak. Gimana caranya? Teman-teman bisa pilih yang di sini. Ini di scroll bawah sendiri. Saya hapus dulu annotate-nya. Nah, ada pilihan any komponen. Teman-teman harus lihat, perhatikan kecil bawah di sini ada pilihan any komponen. Silakan tanda plusnya diklik. Nah, ini tanda plusnya diklik. Oke. Terus di scroll lagi ke bawah. Nah, ini ada pilihan any image sprite. Ini diklik juga. Silakan teman-teman pilih yang heading. Mana tadi? Heading. Oke, ini image sprite heading of component atau set yang set image sprite heading. Nah, yang ini, yang set. Nah, jadi yang bentuknya begini. Nah, taruhlah di bawahnya. Oke, sama kan? Oh, sorry, ini harus dikasih for dulu ya. Maaf. Ada for-nya, ini diarahkan dulu ke sini. For-nya teman-teman bisa tambahkan di sini nih. Scroll ke atas, teman-teman pilih kontrol. Scroll ke atas lagi, pilih yang ini. For each item in list apa? Letakkan di sini, baru set image sprite-nya dimasukkan ke do. Jadi for each item ini ada di kontrol, set image sprite itu ada di bagian bawah sendiri. Teman-teman pilih any komponen plusnya itu diklik, maka akan keluar pengaturan untuk any image sprite. Itu any image sprite-nya silakan diklik. Nanti akan banyak pilihannya termasuk heading. Heading itu berarti pergerakannya mau kemana. Begitu. For each item in list, listnya list apa? Listnya adalah listnya di sini get item. Berarti teman-teman pilih nih di sini get item. Maaf kok di sini get item di sini ya di list ya. Oke. Maaf kayak kok salah. Ini get global fish list. Oh sorry, ini yang ini get itemnya taruh sini ya. Taruh di sini di komponen. Yang di sini ini teman-teman masukkan get global fish list sama kayak tadi caranya fish listnya diarahkan kursornya pilih getnya dimasukkan ke bagian list. Oke. Sekarang heading itu pergerakan muter-muter sampai 360 derajat gitu misal muter-muternya. Berarti ya teman-teman tinggal tambahkan kalau ada hubungan dengan angka. Berarti teman-teman pilih blok yang angka. Nah, blok yang angka yang mana nih? Yang ini math. Nah, teman-teman bisa pilih ini, yang random integer. Nah, ini dipilih aja. Oke, random integernya dari berapa sampai berapa, Bu? Random integernya bebas ya, misal dari berapa? Saya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, Oke.
Oke, silakan ya. Kalau mungkin terlalu lama gitu, ada yang mau ditanyakan boleh. Misal ada yang tertinggal atau bagaimana, silakan. Mungkin lebih fleksibel aja. Nanti juga ada sesi khusus, sesi tanya jawab. Silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Boleh ya, kita berdiskusi di sini. Jadi gimana caranya membuat suatu aplikasi Android? Oke. Kalau sudah set image sprite heading-nya sudah diatur, maka step berikutnya tadi ada speed. Speed itu di mana? Ya sama, di any image sprite. Any image sprite-nya diklik juga. Teman-teman scroll ke bawah, teman-teman pilih yang speed. Nah, nih, set image sprite speed-nya mau berapa? Taruhlah di bawahnya set image sprite heading. Nah, taruh sini. Yang ini pilih get item juga. Nah, nanti yang di sini ini random juga sama persis. Tadi random ada di mana? Random ada di matematik. Oke. Bisa scroll ke atas, randomnya matematik juga. Nah, randomnya apakah harus 1 sampai 100, Bu? Enggak harus. Boleh 10 sampai 20 juga boleh. Misalnya ini saya atur 10 sampai 20. Udah. Jadi nanti pergerakannya, speed-nya itu kecepatannya antara 10 sampai 20 angkanya. Oke. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Apakah sudah cukup jelas? Saya bersyukur sih kalau sudah cukup jelas. Tidak ada, Bu, yang saya tanyakan. Oke, silakan ada lagi mungkin. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya ke step berikutnya. Step berikutnya codingnya adalah begini. Bentar, ini annotation-nya saya hapus dulu. Oke. Ya, tadi sudah berhasil. Ikan-ikannya akan bergerak secara random. Sekarang kita mau tambahkan ini. Coding, 2 coding ini untuk ikan-ikannya, ikan-ikan kecil yang mau kita tangkap, fish 1 dan fish 2, ya. Kita tambahkan ini. Oke, when fish 1 age reach, berarti gimana caranya codingnya? Scroll ke bawah, fish 1-nya diklik. Nah, ini saya arahkan ke atas. When fish 1 age reach, berarti yang ini ya. Nah, when fish 1 age reach, apa yang akan dia lakukan? Yang akan dia lakukan adalah kalau teman-teman lihat call fish 1 to bounce. Jadi ketika ikan-ikan itu menyentuh pinggiran-pinggiran handphone, dia akan mantul kembali lagi ke tengah. Bounce kembali lagi ke tengah. Jadi akan selalu seperti itu. Jadi biasanya kan kalau bikin animasi, kalau dia menyentuh pinggiran-pinggirannya, maka dia akan menghilang animasinya atau si gambarnya itu. Tapi yang di sini kita atur ketika dia menyentuh pinggirannya, dia akan mantul lagi kembali ke tengah. Gitu. Maka pilih call fish 1 bounce. Oke, call fish 1 bounce berarti fish satunya diklik sama pilih nih. Nah, call fish 1 bounce. Nah, ini apa namanya? Edge-nya kok direction north. Ini direction north-nya boleh dihapus dulu. Cara ngapusnya gini. Nah, dibuang ke tong sampah di sini. Teman-teman pilih yang ini aja. Edge-nya diklik get edge. Nah, sudah. Jadi kan ikannya ada 2. Berarti ikan 1 sudah berhasil kita tambahkan codingnya. Kalau ikan 2 gimana? Tinggal cara gampangnya diduplikat aja. Klik kanan, teman-teman pilih duplicate. Nah, taruh sini. Teman-teman pilih fish 2. Ini fish 1-nya juga diganti ya, jangan hanya fish 2 ya. Jangan hanya fish 1 ya. Jadi dua-duanya, kalau yang atas fish 1, ini juga fish 1. Kalau yang ini fish 2, ini juga fish 2. Gitu. Oke. Nah, fish 1 dan fish 2 sudah selesai codingnya. Sekarang yang shark. Oke, jelas ya.
Sekarang kita geserlah codingnya untuk yang shark. Yang shark itu bagaimana? Nih, karena dia di drag, jadi teman-teman yang mengarah-ngarahkan dia untuk di drag. Oke, jadi when shark-nya drag, maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan, maka dia bisa berpindah menyesuaikan dengan gerakan tangannya teman-teman. Kan gitu. Jadi caranya sekarang kita geserlah ke shark. Diklik shark-nya, teman-teman cari when shark-nya drag. Nah, ini ya. Drag and drop. Shark-nya diklik, pilih coding when shark drag. Gitu. Nah, terus step berikutnya yang harus dilakukan adalah call shark-nya akan bergerak. Bergeraknya menyesuaikan dengan drag-nya teman-teman. Berarti kalau call shark move to, itu di shark juga diklik, berarti di scroll ke bawah. Move to, move kemana? Nih, nih ya. Nah, tadi kan sama-sama current X dan Y. Nih kalau teman-teman lihat nih, get current X dan get current Y. Caranya gimana? Sama kayak tadi teman-teman ada item, ada wishlist, ya tinggal diarahkan ke current. Berarti get current. Terus kemudian di sini get current X dan get current Y. Selesai. Kurang satu item lagi, satu proses lagi, selesai ini. Nanti mungkin saya minta ya perwakilan 1 atau 2 orang demo siapa yang berhasil benar-benar menyelesaikan atau menunjukkan ke kita apakah sudah benar-benar selesai gitu dalam waktu yang singkat ini sudah berhasil membuat aplikasi. Oke, step berikutnya apa yang harus kita lakukan? Kita tambahkan yang di sini ya sekarang. Oke, nah kita tambahkan yang di sini. Nih, kita bikin variabel dulu, sama dengan cara yang tadi. Initialize global it fish to 0. Maksudnya apa? Mula-mula ikan yang ditangkap itu kan dia 0. Tapi nanti kalau dia sudah berhasil menyentuh ikan tersebut, maka dia akan skornya bertambah 1, bertambah 2, dan seterusnya. Maka di sini, nih prosesnya adalah set global it fish-nya akan 1 plus sekian. 1 plus sekian. Itu nanti teman-teman kalau di teknik elektro dipelajari di bahasa pemrograman atau algoritma dan pemrograman. Atau di sini kalau teman-teman ada yang di jurusan TKJ harusnya sudah ahli itu. Apa namanya istilahnya algoritmanya bagaimana, pemrogramannya bagaimana, begitu. Dan di elektro nggak usah khawatir, kita sulit-sulit juga belajar, gampang-gampangnya juga belajar. Jadi kita semua belajar macam-macam. Jadi nggak hanya satu item saja. Coding belajar, terus kemudian hardware juga belajar. Jadi nggak melulu coding ya. Bu, saya tuh kepingin masuk elektro, tapi kok kayaknya coding-coding juga ya. Enggak, kita enggak coding-coding, kita juga hardware. Gitu. Nah, ini when shark call it to, kita bikin dulu ya variabel kayak tadi caranya initialize global, berarti di variabel diklik initialize global, variabelnya namanya apa? Nah, nama variabelnya tadi adalah it fish misal. It fish itu maksudnya ikan yang dimakan. Nah, to-nya tuh apa? Mula-mula karena dia 0. 0 itu berhubungan dengan angka. Berarti kalau 0 itu kita scroll ke atas, kita pilih matematik. Nih. Oke. Jadi mula-mula it fish-nya adalah 0 terlebih dahulu. Oke, ini saya pindahkan ke atas dulu biar teman-teman bisa kelihatan gitu ya codingnya. Oke, sorry. Oke. Nah, initialize global it fish-nya mula-mula to 0. Step berikutnya adalah teman-teman tambahkan ini. When shark-nya ini berbenturan dengan yang lain, oke, kita tambahkan di sini. Berarti shark kan tadi berarti yang ada tulisan shark-nya diklik. Nah, when shark-nya call it berbenturan atau menyentuh ikan 1, ikan 2, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman pilih.
Nah, begitu. When shark-nya collide with apa, maka yang akan dia lakukan adalah dia akan set global eat fish-nya bertambah. Oke, berarti kita atur nih. Set, berarti kita pilih ini ya. Ya. Sudah. Nah, oke, mungkin bisa di-mute dulu ya. Kalau ada pertanyaan boleh di-unmute. Set global eat fish itu apa? Berarti saya scroll ke atas. Pilih yang matematik. Ini setnya tadi gini caranya. Eat fish-nya diarahkan, kan ada dua, ada get, ada set. Kalau set berarti setting. Kalau get teman-teman ingin mengambil nilainya atau value-nya. Value dari variabel tersebut. Berarti kalau set, berarti teman-teman yang bisa teman-teman lakukan adalah di sini kita pilih yang matematik. Nah, nih. 1 plus apa? Kan gitu caranya tadi. 1 plus get global eat fish. Gitu ya. Angka 1 berarti teman-teman arahkan ke sini matematik juga pilih yang 0. Nah, angka 0-nya bisa diganti. Angka 1. Ya. Yang ini kita arahkan ke get. Karena kita ingin mendapatkan value yang terakhir berapa. Gitu. Oke, jadi set global eat fish. Kemudian 1 plus get global eat fish. Seperti itu. Nah, kalau sudah, step berikutnya adalah nih, set label. Kita mau setting labelnya menjadi menjadi skornya yang terkini. Berarti kita setting. Set label 2-nya bagaimana gitu. Set label 2 text to kita tambahkan ya. Label 2 diklik. Set label 2 text to nih, yang ini ya. Nah. Taruhlah di sini. Ini tuh-nya tuh apa? Tuh get global eat fish. Nah, jadi nanti skornya akan menyesuaikan. Tuh. Oke. Kalau sudah skornya bertambah, dia juga suaranya kan on. Jadi ketika ikan hiunya bertabrakan, selain skornya bertambah, ada suara orang makan. Berarti kalau suara kita scroll ke bawah. Berhubungan dengan apa? Sound. Nah, berarti pilih call sound to play. Oke, jadi nanti suaranya kalau si ikan hiu ini menyentuh ikan-ikan kecil, maka akan ada suara. Skornya bertambah, suaranya nyala, teksnya angka 0 akan berubah jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu. Oke. Nah, terus, kurang sedikit ya, saya lanjutkan sedikit, nanti tanyanya enggak apa-apa. For each item in list, get global fish list. Ini fungsinya untuk apa sih? Untuk menghilangkan. Jadi ketika ikan hiu itu menangkap ikan-ikan kecil, maka ikannya akan hilang. Makanya kenapa di sini ada fungsi namanya visible. Jadi caranya gimana? Kita tambahkan for dulu. For itu ada di kontrol ya. For each item list. Kita tambahkan for dulu. Listnya apa? Listnya fish list. Bukan eat fish. Hati-hati. Nah, get global fish list. Bukan ikan yang dimakan ya, tapi list ikannya. Oke. Terus apa yang akan dia lakukan? Set image sprite-nya visible. Di scroll ke bawah image sprite. Tadi ada di any komponen. Klik image sprite-nya, teman-teman scroll ke bawah untuk yang visible. Mana yang visible? Nah, ini set image sprite visible. Nah, taruhlah di bawah sini. Oke, of komponennya apa? Baru. Yang komponennya ini kita sesuaikan di sini. Tadi komponennya adalah get other dan false. Nah, get other. Caranya gimana, Bu? Kalau mengubah get other, ini itemnya aja enggak apa-apa, taruh sini. Teman-teman klik itemnya diganti other. Gitu ya. Jadi tadi ini kan misal saya ambilnya dari item,
terus nanti diklik, terus diubah-ubah jadi other. To-nya to apa? To-nya tadi kalau enggak salah to-nya false. False itu warnanya hijau muda. Hijau muda berarti di atas, di bagian logic. Nah, ini false. Taruhlah di sini. Oke. Selesai. Kurang satu lagi ya, blok lagi. If, kita tambahkan if, then. Nah, if, then ini berhubungan dengan ada pop-up. Jadi kayak gini, pop-up itu istilahnya kalau di sini itu notifier. Jadi misal nih, kalian sudah berhasil menangkap ikannya sampai selesai. Nah ya, notifiernya saya play aja deh. Nah, ini loh. Nah, ini namanya notifier. Oke, jadi kalau notifier ini pop up kalau nanti ada next level. Level 1, level 2 kalau teman-teman sudah expert nih bikinnya. Kita tambahkan if then, berarti if then kita tambahkan pakai sini ya. Kontrol lagi if then. Ya, teman-teman tambahkan tadi if then else apa if then. Maaf, saya lupa if then. Oke, if then. Nah, tambahkan ditaruh di bawahnya for. Jangan di dalamnya do ya, di bawahnya for. If skornya nilainya itu karena ikan saya cuma 2 yang ditangkap, berarti dia harus sama dengan 2 atau lebih besar daripada 2. Nah, karena cuma 2 sama dengan 2 aja lah. Karena sama dengan 2, maka teman-teman harus if pakailah perintah matematika karena di sini ada sama dengannya. Maka teman-teman pilih yang ini nih, di math ya. Matematik sama dengan nih, letakkan di sini. If apa? Variabelnya tadi eat fish. Oke. Get eat fish-nya taruh sini, ini diarahkan ganti eat fish sama dengan angkanya diganti 2. Berarti di matematik. Nah, angka 0-nya silakan ditambah 2. Then-nya ngapain dia? Then-nya maka yang akan dilakukan adalah muncul notifier. Berarti kalau muncul notifier, kita pilih yang di bawah. Nah, ini ada pilihan notifier-nya, diklik. Scroll ke bawah, teman-teman pilih yang ini aja ya. Ini, show message dialog, message title button text yang ada ini. Nah, ini pindahkan ke then. Ini nanti akan menyesuaikan tulisan-tulisannya mau ditulis apa. Nah, tulisan-tulisan itu bisa teman-teman pilih di sini nih. Teks. Ini saya scroll ke atas. Ini petik 2 ini taruh di sini. 1, ini teman-teman message-nya apa? Misal level up. Itu ya, titelnya misal good job gitu boleh. Warna yang magenta ya, yang teks ya. Terus kemudian ini di sini teman-teman tulis saja oke atau yes. Oke, sudah selesai. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah codingnya. Sekarang kita masuk ke step yang terakhir. Nah, gimana stepnya agar aplikasi ini itu bisa masuk di handphonenya kita? Nah, caranya adalah teman-teman pilih bagian ini nih, button build. Nih, kalau teman-teman lihat di sini ada button namanya build. Build-nya diklik. Teman-teman pilih Android app.apk. Nah, ini diklik ya. Jadi build yang saya lingkari, tapi pilih yang atas sendiri yang .apk. Dan step berikutnya, silakan disiapkan handphonenya. Handphonenya dibuka. Silakan teman-teman dibuka aplikasi MIT App Inventor Companion. Nah, AI2 Companion. Jadi di AI2 Companion ini nanti kan ada 2 fungsi. Kemarin mungkin ada beberapa yang tanya, Kak, apakah aplikasinya seperti ini, Bu, atau aplikasinya seperti ini? Ya, nanti step berikutnya yang kalian lakukan adalah scan QR code. Kita tunggu sampai 100%. Ketika 100% dia akan mengeluarkan barcode. Nah, barcode-nya itu nanti bisa teman-teman scan di handphone Android-nya teman-teman. Nanti dia kita install dan kita download dulu, terus nanti diinstal, nanti maka aplikasinya bisa berjalan di
handphonenya teman-teman. Ini punya saya sudah 100%. Nah, ini silakan siap-siap dibuka barcode-nya. Ini barcode-nya sudah buka di aplikasi Android-nya, MIT App Inventor Companion-nya tadi, pilih yang scan QR code. Kayak teman-teman mau bayar sesuatu, bayar Gojek. Nah, itu kan ada scan QR code. Nah, itu pilih scan QR code sama ada tulisan di handphone saya itu. Apakah aplikasi ini dangerous atau membahayakan? Jika membahayakan, tetap dipilih oke saja. Kenapa kok muncul seperti itu? Karena memang di situ aplikasinya itu dia belum izin, ya. Karena ini kan aplikasi yang teman-teman buat sendiri. Jadi tidak apa-apa, pilih oke saja. Kita download, terus teman-teman buka. Apakah ingin tetap menginstal ini? Pilih install. Nah, ini mungkin punya saya stop share dulu biar punya saya kelihatan gitu ya. Oke, sebentar. Nah, terus aplikasi ini sudah terinstall, maka saya buka. Oke. Nah, oke, virtual background saya matikan dulu ya. Oke, nah ini punya saya, tampilannya seperti ini tuh kan, ada ikannya tadi 1 sudah kemakan, makanya skornya sudah tambah 1. Karena ikan saya tadi cuma 2. Nah sekarang kan ikan saya yang 1 sudah ketangkep nih. Nah yang bawah itu dia ke bawah. Gimana caranya saya mau menangkap? Ya ini kamu harus gerakkan si hiunya yang penangkapnya ini, kalian gerakkan untuk menangkap si ikan yang bergerak. Selesai, akan keluar notifiernya seperti itu teman-teman. Oke, silakan. Mungkin apakah ada yang mau ditanyakan atau ada ini volunteer yang mau ini demo salah satu? Silakan coba. Siapa yang sudah berhasil? Atau mau saya tunjuk nih? Biasanya kan gitu kan? Malu-malu gitu. Apa? Siapa yang sudah selesai nih? Saya mau cross check. Ada namanya Anasa. Anasa ini cewek apa cowok ya? Anasa, halo, apakah masih ada di situ? Nah, apakah sudah berhasil? Silakan ya, ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman jika ada yang kesulitan atau oh sudah Bu, sudah cukup jelas. Oke, nggak masalah. Jadi ada Anasa atau ada ini Amelia Rosita. Amelia Rosita harusnya cewek ya. Gimana? Apakah sudah berhasil juga? Gimana nih? Masih bingung, Ibu. Bingungnya kenapa? Coba, sudah sampai step mana? Coba, Mbak Amelia Rosita. Sampai step mana? Untuk mindahin ikan-ikan. Atau mau share screen? Codingnya sudah dicoba belum? Atau mungkin nanti nyobanya nanti, mungkin sementara ini masih mengamati Iya, dulu? masih saya dengarkan dulu. Oke, ya. Atau ada yang sudah berhasil coba belum? Selain ini, tadi coba saya kepingin dengar suaranya. Ini siapa? Rafli. Oke, screen. Loh, kenapa kok screen sudah apa-apa loh, share screen aja. Saya save dulu. Oke. Saya lihat ya. Oh, kita sudah berhasil nih. Siapa ini yang sudah berhasil? Ah, oke. Oh, kenapa ini? Batlist argument to for each. Ah, ini codingnya ada yang salah. Coba masnya, ini siapa yang share screen? Masnya coba ini dong share codingnya. Coba saya cross check dulu codingnya. Mas atau Mbak ini? Pratama. Oh, sorry. Siapa ya? Ini Pratama. Coba Mas, tunjukkan dulu yuk codingnya. Coba saya lihat sih. Coba ke atas di scroll. Oke. Yang ini dulu, yang you call it with biasanya itu get global. Nah, yang itu Mas, yang get global ikan dimakan itu bukan ikan dimakan, tapi fish list. Ntar saya annotate ya. Yang ini. Oke, itu diklik aja.
Yang saya lingkari kelihatan nggak annotation saya? Nah, itu diklik aja, diganti wishlist. Coba di ini lagi, di-compile lagi. Nah, pakai ini ya kamu, apa namanya? BlueStack ya? Di laptop ya? Oke. Ini sudah berhasil. Terima kasih. Ini siapa ini? Pratama. Oh, sorry, Raffi Delviana ya. Cewek apa cowok? Cowok ya? Oke. Oke, kita tunggu sampai 100%. Nah, ini nanti bisa dikembangkan lagi, Mas. Jadi misal mau pakai level 1, level 2, level 3, atau mau bikin games yang lain juga bisa. Oke, coba. Saya mau lihat. Oke, coba silakan. Silakan di-download dulu. Seperti tadi stepnya. Coba. Oke, Raffi. Nanti di-show ya, di-share ya. Apakah sudah nggak ada ini error-errornya lagi? Gimana, Raffi? Oh, oke. Ini Mas. Kamu sudah menambahkan suara belum? Di bagian ini, coba kamu buka aplikasi MIT-mu tadi, yang web. Yang web tadi, Mas. Nah, kamu pilih yang desainer. Nah, terus yang sound, diklik, soundnya diklik. Nah, ini source-nya belum kamu upload. Nah, upload filenya dulu. Tadi yang sudah saya share. Nah, oke, itu betul. Terus klik oke. Nah, silakan di-compile lagi. Itu caranya. Coba. Di build. Nah, oke. Jadi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba, seperti punya Raffi, ini Raffi salah satu yang sudah berhasil ya. Jadi nanti kalau menemukan error seperti itu, maka teman-teman bisa melakukan troubleshoot seperti yang dilakukan oleh Raffi. Jadi kalau enable to play, berarti source sound-nya belum ditambahkan. Terus kalau misal apa namanya tadi itu ikannya masih ada error tadi apa tadi ya, itu berarti fish list-nya, coding-nya. Jadi bukan eat fish, tadi ada satu item yang fish list. Oke, kita tunggu sampai 100%. Oke. Oke, masih 30%. Oke, biasanya, dan ini mungkin info juga ya, nanti kalau teman-teman mau bikin, gitu, utak-atik lagi, proses compiling itu bergantung apa? Bergantung yang pertama pasti jumlah bloknya. Jumlah blok, jumlah komponen, UI yang ditambahkan. Semakin banyak bloknya, maka akan semakin lama compilingnya. Kemudian yang kedua adalah bergantung dengan koneksi internet, karena kita sifatnya online base. Jadi kalau koneksi internetnya semakin lama, maka dia juga akan proses compilingnya akan semakin lama. Nah, ini punya Raffi tadi cepat, ini masih lama mungkin internetnya ya. Oke, kita tunggu sampai dia 100%. Ini sudah 50. Kalau offline enak, cuman offline itu harus install, itu yang saya kurang terlalu suka sih. Oke. Sudah di uninstall dulu, oke. Oke, masih 50% ya, apa? Mungkin teman-teman panitia bisa dibantu untuk ini ya, link presensi. Oke.
Oke. Oke, nih sudah kan aman ya? Nah, oke, sudah nggak ada error-error lagi. Jadi memang errornya tadi di situ tadi. Oke, Raffi. Oke, terima kasih. Mungkin boleh stop share, Raffi. Mungkin yang lain, siapa yang mau share screen? Volunteer lagi, mungkin satu lagi gitu ya. Karena mungkin yang apa namanya? Yang Muslim mungkin memang harus sholat ya. Sudah azan tadi, saya barusan dengar. Silakan, yuk, siapa lagi yuk? Silakan bebas, nggak usah malu-malu. Ada lagi nggak yang mau share screen nggak? Atau harus saya tunjuk nih? Satu lagi volunteer yang sudah. Ada Ahmad Dhani. Ahmad Dhani sudah. Ada namanya Mas Ahmad Dhani. Ahmad Dhani mana? Ahmad Dhani. Sudah belum? Oke. Ada. Coba saya mau tunjuk. Ada Faris Ubaidillah. Faris Ubaidillah. Mana? Sudah belum? Selain Faris Ubaidillah ada Cori Adam. Mana? Ada enggak? Oke deh. Atau mungkin teman-teman tadi masih mengamati dulu kali ya. Memang mungkin bagi yang belum pernah itu masih awal-awal itu masih bingung-bingung dulu. Ini kok kayak gini prosesnya dan stepnya lumayan panjang. Jadi ada sebagian tadi yang tertinggal gitu. Ada yang memang sudah berhasil ya syukur. Berarti memang sudah terbiasa, sudah cepat penangkapannya begitu. Oke deh. Mungkin dari kami selaku apa namanya panitia dan tim penyelenggara hari ini mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau memang ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu di-sharingkan, silakan bisa bertanya di grup ya, grup WA itu. Terus kemudian untuk masalah sertifikat dan lain sebagainya nanti bisa dikomunikasikan lagi di grup. Jadi mungkin dari kami itu dulu yang bisa kami sampaikan. Jadi kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa ini aja di grup lagi ya. Oke, jadi itu dulu ya dari saya. Saya mohon maaf apabila ada yang perkataan kami yang kurang berkenan. Jadi saya harap semoga apa yang kami sampaikan juga bermanfaat dan apabila teman-teman ada yang berminat juga untuk join di teknik elektro Ubaya silakan karena memang teknik elektro peminatannya juga mungkin bersesuaian dengan teman-teman yang sekarang lagi sekolah di SMK. Nah, jadi mungkin ada yang teknik listrik mau lanjut ke teknik elektro silakan. Teknik komputer dan jaringan mau lanjut ke teknik elektro di peminatan wireless communication juga boleh atau nggak menutup kemungkinan di peminatan biomedical engineering. Gitu ya. Oke, ya sudah kalau gitu itu dulu dari saya. Sekian semuanya. Terima kasih dan selamat siang. Oke. Oke ya. Silakan boleh ini. Boleh live. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman panitia dan Bu Vero. Oke, silakan. Jangan lupa ya diisi link presensinya. Oke. Ya. Oke. Ya, saya izin live. Terima kasih Bu Vero. Terima kasih Bu Rafina. Iya. Saya izin live. Iya. Terima kasih ya Irzal, Malvin, kakak-kakak panitia dan Mbak Astri dan Mbak Tere. Oke. Inpune bolo.
Assalamualaikum.